Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to this video. In this video, we are going to learn something about English. Bagi teman-teman yang baru membuka video ini, saya ucapkan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Habibah Rahmaning Tias atau kalian bisa memanggil saya Ibu Tias. Saya akan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di SMK Ma'arif NU 1 Semarang selama menjalani PPL dari Universitas Negeri Semarang. Before we start our today's learning, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, I would like to remind you to fill in the attendance form. Saya harap kalian mengisi form presensi sebelum kalian masuk pada video ini, atau kalian bisa mengisi presensi setelah video ini selesai. Jadi jangan lupa untuk presensi ya. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang taking and leaving simple phone message. Masihkah kalian ingat? Jika masih ada yang lupa atau kalian ada yang lupa, saya akan mengingatkan sedikit materi tentang pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar apa itu menerima dan meninggalkan pesan singkat melalui telepon, serta fungsi dan bagaimana caranya meninggalkan serta menerima pesan melalui telepon genggam secara formal dalam konteks dunia kerja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hal yang keempat yang ada pada materi tersebut, yaitu language features atau unsur kebahasaan. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa di pertemuan selanjutnya atau pada pertemuan ini, kita pelajari lebih lanjut tentang language feature atau unsur kebahasaan apa saja yang terdapat pada text transaksional taking and leaving simple phone message. Dan dalam pembahasan pada video ini, kita akan lebih belajar tentang grammar atau tata bahasa yang biasa digunakan untuk menerima ataupun meninggalkan pesan melalui telepon dalam konteks bisnis atau pekerjaan. So, in this video, we're going to learn something about the language features of taking and leaving simple phone message. And the language features are modal auxiliary, pronouns, reported speech, and adjective clause. Jadi untuk language features yang terdapat pada text transaksional taking and leaving simple phone message, yang paling dominan adalah unsur kebahasaan, yaitu yang pertama modal auxiliary, kemudian pronoun atau kata ganti, kemudian reported speech, yang keempat adjective clause. Namun pada video ini kita akan lebih spesifik untuk membahas dua materi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu modal auxiliary dan pronouns. Sehingga untuk materi reported speech dan adjective clause kita akan mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya. So without any further ado, let's get to the first material. Untuk unsur kebahasaan yang pertama yaitu modal auxiliary. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ini atau sudah pernah belajar di semester sebelumnya, di kelas 10 maupun saat kalian SMP. Tapi mungkin saya yakin beberapa dari kalian pasti sudah lupa apa sih sebenarnya modal auxiliary. Oleh karena itu, kita akan belajar bersama-sama mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajarin. Sebab dalam taking and leaving simple phone message, dalam menerima dan meninggalkan pesan, banyak sekali terdapat modal auxiliary jika kalian perhatikan. Sehingga di sini saya sudah menyiapkan sebuah dialog yang mungkin teman-teman sudah tahu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah mendiskusikan dialog ini. Kita mendiskusikan tentang structure, tentang bagaimana menerima dan juga meninggalkan pesan melalui telepon dalam lingkup pekerjaan. Di dalam dialognya sudah saya tandain beberapa kata dengan lingkaran berwarna merah. Apakah kalian tahu apakah tanda itu? Ya, kata-kata yang saya beri lingkaran merah merupakan beberapa contoh dari modal auxiliary. Dan di sini kita bisa lihat bersama bahwa banyak sekali terdapat modal auxiliary di dalam text taking and leaving simple phone message. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan belajar tentang modal auxiliary. Kita akan mengingat kembali ataupun kita akan belajar kembali tentang modal auxiliary. Jadi, apa itu modal auxiliary? Ada yang tahu? Modal auxiliary adalah kata dalam bahasa Inggris yang dapat memodifikasi kata kerja utama.
atau main verb. Jadi, kata ini akan memodifikasi kata tersebut sehingga apabila sebuah main verb atau kata kerja didahului dengan modal auxiliary, maka makna dari kata kerja tersebut menjadi sedikit berubah. Di sini saya sudah memberikan pola bagaimana cara menerapkan atau cara menggunakan modal auxiliary dalam sebuah kalimat atau dalam sebuah pernyataan positif. Di sini pola tersebut adalah subjek, kemudian modal auxiliary, diikuti dengan kata kerja bentuk pertama atau verb one, dan diikuti dengan objek maupun complement. Di sini kalian bisa menggunakan adjectives, adverb, ataupun frasa yang lainnya. Ini adalah pola umum yang dapat diterapkan untuk segala jenis modal auxiliary. Jadi mau apapun modal auxiliary yang kalian gunakan, polanya akan seperti ini. Jadi modal auxiliary akan selalu bertemu dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Di sini sudah ada beberapa contoh dari modal auxiliary yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan contoh kata yang saya ambil adalah kata yang paling sering digunakan dalam mengekspresikan taking and leaving simple phone message. There are can, could, will, would, dan may. Sehingga dalam video ini kita akan membahas satu persatu fungsi dari setiap modal auxiliary yang ada pada tabel. Modal auxiliary yang pertama adalah can, atau dalam bahasa Indonesia berarti dapat. Kalian pasti sudah sering mendengar kata ini, can. Mungkin dari iklan ataupun dari slogan-slogan. Sangat populer sekali, can, I can do it. Pernah dengar? Jadi, can adalah modal auxiliary yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan dalam melakukan sesuatu. Selain untuk menunjukkan suatu kemampuan atau potensi, can juga dapat digunakan untuk menawarkan bantuan. Dalam bentuk negatif atau kita bisa sebut can't atau cannot, kata ini atau modal ini menunjukkan ketidakmampuan atau ketidakmungkinan. Sedangkan dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan, can dapat digunakan untuk menanyakan kemampuan maupun meminta tolong atau juga untuk menawarkan bantuan. Sedangkan dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan, can ini dapat digunakan untuk menanyakan kemampuan, untuk meminta pertolongan maupun untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Untuk lebih jelasnya, saya sudah menyiapkan tabel bagaimana cara penerapan modal auxiliary can pada sebuah kalimat, baik kalimat dalam bentuk pernyataan positif, pernyataan negatif, maupun dalam pertanyaan pun interrogatif. Di sini kalian bisa lihat bahwa polanya sama dengan modal auxiliary atau pola modal auxiliary yang sudah saya berikan di depan. Hanya perbedaannya adalah terdapat pada modal auxiliary yang ingin digunakan, yaitu can. Di sini, untuk pernyataan, baik negatif maupun positif, kita menuliskan atau kita menggunakan subjek terlebih dahulu. Kemudian, modal auxiliary can, dan diikuti dengan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Selanjutnya, diikuti dengan frasa pelengkap, baik dari noun, adjective, maupun adverb atau kata keterangan. Sedangkan ketika kita hendak membuat pertanyaan atau bentuk interrogatif dari kalimat modal auxiliary can, kita dapat menambahkan WH question atau what, who, why, when, where, how questions sebelum kalian memulai pertanyaan. Dan sifat dari WH questions ini adalah optional. Jadi kalian boleh menggunakannya maupun tidak menggunakannya. Selanjutnya, jika untuk pernyataan kalian menaruh subjek di depan, ketika pertanyaan, maka subjek tersebut bertukar tempat dengan modal auxiliary, sehingga modal auxiliary akan ditaruh terlebih dahulu sebelum subjek. Di sini saya sudah menyiapkan contoh untuk kalian. Nomor 1 adalah contoh dari pernyataan modal auxiliary bentuk positif. You can reach me at 021555 until 4 o'clock this afternoon. Anda bisa menghubungi saya melalui nomor 0215555 hingga pukul 4 sore ini. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh dari penggunaan modal auxiliary can dalam bentuk pernyataan negatif. Kalian bisa melihat bahwa bentuk can
berubah menjadi can. Namun, verb yang mengikutinya atau kata kerja yang mengikutinya tetap kata kerja bentuk pertama. I'm afraid if I can't make it on Monday. Saya khawatir jika saya tidak bisa datang pada hari Senin. Contoh yang ketiga adalah contoh interrogatif dari modal auxiliary can. What can I do for you, ma'am? Apa yang dapat saya bantu, Bu? Jadi di sini seseorang menawarkan bantuan kepada orang lain. Begitulah untuk modal auxiliary yang pertama, yaitu can. Kita lanjut ke modal auxiliary yang kedua, yaitu could. Di sini could sebenarnya sama seperti yang membedakan dengan can, bahwa could lebih terkesan formal dan sopan, meskipun fungsinya sama saja dengan can. Dan bentuk negatif dari could adalah couldn't, hampir sama dengan can. Kemudian untuk bentuk interrogatifnya, could dapat dipakai saat kita hendak meminta bantuan kepada orang lain. Di sini sudah ada pola yang kalian bisa gunakan ketika kalian hendak menerapkan atau hendak menggunakan modal auxiliary could dalam sebuah kalimat. Untuk contoh yang pertama, could I speak to Mr. Ali? Dapatkah saya bicara dengan Pak Ali? Di sini seseorang menanyakan kemungkinan apakah dia dapat berbicara dengan Bapak Ali. Dan jika dilihat dari penggunaan could, maka orang tersebut mengekspresikan pertanyaan tersebut secara formal maupun secara sopan. Dan modal auxiliary ini akan sering kalian gunakan apabila kalian menerima maupun meninggalkan pesan ketika dalam situasi bisnis ataupun in professional settings. Contoh yang kedua adalah bentuk pernyataan dari modal auxiliary could. You could meet him this afternoon at his office. Anda dapat bertemu dengan beliau pada siang ini di kantornya. Dan bentuk ketiga tentu saja bentuk negatif dari modal auxiliary could. We couldn't connect the line to Mr. F because he is not available. Kami tidak dapat menyambungkan telepon kepada Tuan F karena beliau sedang tidak ada di tempat. Modal auxiliary selanjutnya adalah will. Will atau dalam bahasa Indonesianya akan ataupun mau digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Dan dalam bentuk negatifnya, will akan berubah menjadi won't atau will not. Tapi lebih umum ketika kita menggunakannya won't daripada will not. Dan bentuk negatif dari will ini digunakan untuk menjelaskan ketidakmungkinan atau menunjukkan ekspresi bahwa orang tersebut tidak akan melakukan sesuatu. Sedangkan dalam bentuk interrogatif atau dalam bentuk pertanyaan, will digunakan untuk menanyakan kesediaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Di sini kita bisa lihat pola dari penggunaan will atau modal auxiliary will dalam kalimat pernyataan maupun pertanyaan. Polanya hampir sama, hanya kalian perlu mengganti. Kita bisa langsung ke contoh dari penggunaan will. Contoh yang pertama yaitu I will put you through Mr. Hendra. Saya akan menyambungkan Anda kepada Mr. Hendra. Lalu untuk contoh yang kedua, he won't be available until tomorrow morning. Kalimat ini menunjukkan pernyataan negatif sebab modal auxiliary yang digunakan adalah won't atau modal auxiliary will yang berbentuk negatif. Dan yang ketiga, kalian bisa lihat di sini terdapat kalimat I'll make sure he gets the message. Huruf I, kemudian petik atas dan LL merupakan singkatan atau kependekan dari I will. Kalian boleh menggunakan ini untuk subjek yang lain, baik pada subjek you atau kamu, subjek she atau dia untuk perempuan, maupun untuk subjek yang banyak seperti they maupun we. Di sini contoh yang ketiga, I'll make sure he gets the message. Saya akan memastikan bahwa beliau mendapatkan pesan tersebut. Dan yang keempat, ini adalah contoh dari bentuk interrogatif modal auxiliary will. Will you hold on the line? Maukah Anda menahan panggilannya sebentar? Oke, cukup untuk modal auxiliary will. Kita lanjut ke modal auxiliary would. Sama seperti hubungan antara can dan could, hubungan antara will dan would sebenarnya sama saja. Jadi will dan would memiliki fungsi penggunaan yang sama. Yang membedakan dari kedua kata ini adalah tingkat kesopanan ataupun tingkat formalitas dari kata tersebut. Sehingga modal auxiliary would lebih sering digunakan dalam konteks pekerjaan. Di sini sudah ada pola penggunaan dari modal auxiliary would. Untuk contohnya, I would like to meet Mrs. Hermawati tomorrow at 9 a.m. Saya hendak
bersiap bertemu dengan Ibu Hermawati besok pada pukul 9 pagi. Dan untuk bentuk interrogatif, would you mind holding on the line? Apakah Anda berkenan untuk menahan panggilannya sebentar? Sehingga bentuk interrogatif dari would hampir sama seperti will, yaitu untuk menanyakan kesediaan seseorang melakukan sesuatu. Namun konteksnya di sini lebih sopan dan lebih formal. Kita lanjut ke modal auxiliary terakhir yang sering muncul dalam percakapan taking and leaving simple form message adalah may. Modal auxiliary may digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan, meminta maupun memberi izin, serta untuk memohon sesuatu. Dan bentuk negatif dari may adalah may not. Dan biasanya may not digunakan untuk melarang seseorang melakukan sesuatu. Dan untuk bentuk interrogatifnya, may biasa digunakan untuk menunjukkan ungkapan meminta izin. Pertama, masih sama seperti modal auxiliary yang lain. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung melihat ke contoh. Pada contoh yang pertama, kita bisa melihat ekspresi dari interrogatif untuk penggunaan modal auxiliary may. May I speak to Mr. Batozar? Bolehkah saya berbicara dengan Bapak Batozar? Dan untuk contoh kedua, di sini menunjukkan pernyataan bentuk positif dari penggunaan modal auxiliary may. The meeting may be cancelled. Rapatnya mungkin saja ditunda. Sehingga may di sini menunjukkan ekspresi dari kemungkinan. Sedangkan may yang pertama adalah untuk menunjukkan ekspresi meminta izin. Dan untuk contoh yang ketiga, we may not enter the office without wearing a mask. Kita tidak boleh memasuki kantor tanpa menggunakan masker. Alright, those 5 modal auxiliaries adalah modal yang paling sering digunakan ketika mengekspresikan taking and leaving simple phone message. Akan masuk ke video selanjutnya untuk mempelajari tentang pronouns.